Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel terpilih. Semoga channel ini bisa menjadi channel pilihan Bapak Ibu ya, dan saya doakan Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah Bapak Ibu rekan-rekan, kita akan berbagi informasi kembali. Kita masuk kepada bagian kedua ya, latihan soal-soal CAT untuk seleksi panitia pemungutan suara dan panitia pemilihan kecamatan untuk agenda pemilihan umum ya, pengetahuan terkait pemilu bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang berniat untuk mendaftar seleksinya ya. Langsung saja kita akan mulai, tapi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu. Tekan bola loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe ya. Kita langsung kepada soal-soalnya ya rekan-rekan sekalian. Melanjutkan soal sebelumnya sampai soal nomor 15. Saat ini kita masuk sampai soal nomor 16 ya. Posisi atau tempat anggota KPPS ke-6 adalah anggota KPPS 6. Posisinya di mana Bapak Ibu sekalian? Yang A bertempat di dekat kotak suara, B bertempat di dekat pintu keluar, C bertempat di depan sebelah kiri bilik suara, D bertempat di sebelah kanan ketua KPPS. Nah ini Bapak Ibu rekan-rekan harus memahami posisi dari ketujuh anggota KPPS ya. Nah untuk KPPS ke-6 di mana Bapak Ibu? Ya KPPS ke-6 bertempat di dekat kotak suara ya Bapak Ibu sekalian. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu soal nomor 17. Pemilih yang diberlakukan ketentuan harus mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat dan dilakukan 1 jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai. Adalah jenis pemilih A. Pengguna DPT, pengguna DP4, C. Pengguna KTP elektronik, D. Pengguna DPB. Pemilih yang diberlakukan ketentuan harus mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat dan dilakukan 1 jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai adalah jenis pemilih dengan menggunakan KTP elektronik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi hanya 1 jam waktunya bagi pemilih dengan menggunakan KTP elektronik ya Bapak Ibu, jadi tidak terdaftar di DPT. Selanjutnya soal nomor 18. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB dapat menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan A. Memilih di TPS yang ada RT RW sesuai dengan alamat yang tertera di KTP elektronik. B. Memilih di TPS yang di wilayah desa setempat. C. Memilih di TPS di kecamatan lain dalam suatu desa. D. Memilih di TPS lain yang berbeda dengan KTP elektronik. Saya ulangi, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB dapat menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan memilih di TPS yang ada RT RW sesuai dengan alamat yang tertera di KTPL. B. Memilih di TPS yang di wilayah desa setempat. C. Memilih di TPS di kecamatan lain dalam suatu desa. Atau D. Memilih di TPS lain yang berbeda dengan alamat KTPL. Oke, jawabannya tadi yang berhubungan dengan memilih menggunakan KTPL ya Bapak Ibu sekalian, tidak terdaftar di DPT. Jadi memilih di TPS yang ada di RT sesuai dengan alamat KTP elektroniknya ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 19. Terima kasih Bapak Ibu yang masih menonton video ini, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Pemilih untuk setiap TPS
dalam pemilu DPR, DPD, dan DPRD berjumlah paling banyak A. 500 orang, B. 300 orang, C. 600 orang, atau D. 250 orang. Ini sesuai dengan Undang-Undang Pemilu yang terbaru bahwa pemilih untuk suatu TPS dalam pemilu DPR, DPD, dan DPRD berjumlah paling banyak, berjumlah paling banyak 500 orang ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan Bapak Ibu, soal berikutnya nomor 20 ya. Petugas keamanan dan ketertiban di setiap TPS berjumlah A. 4 orang, B. 3 orang, C. 2 orang, atau D. 1 orang. Petugas keamanan, Bapak Ibu rekan-rekan sudah paham ya, jumlahnya adalah 2 orang ya. Tapi jangan sampai lupa ya. Kita lanjutkan. Saksi peserta pemilu dapat menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara dengan syarat A. Menyerahkan surat akreditasi dari KPU Kabupaten Kota. B. Menyerahkan surat izin dari PPK. C. Menyerahkan mandat tertulis dari pasangan calon atau tim kampanye partai politik peserta pemilu atau calon anggota DPD kepada KPPS. D. Menyerahkan mandat tertulis dari pasangan calon atau tim kampanye partai politik peserta pemilu atau calon anggota DPD kepada PPS. Kita ulangi, saksi peserta pemilu dapat menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara dengan syarat menyerahkan mandat tertulis dari pasangan calon atau tim kampanye partai politik peserta pemilu atau calon anggota DPD kepada KPPS. Jadi jawabannya adalah yang C, Bapak Ibu sekalian. Yang D hampir sama ini, tapi salah, ini kepada PPS ya, harusnya kepada KPPS. Nomor 22. Dalam persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan antara lain A. Menyiapkan meja dan kursi, B. Menyiapkan keamanan, C. Pemberitahuan dan pemilih DPPH kepada partai politik dan pengawas TPS, D. Menyerahkan salinan DPT dan DPTP kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. Jawaban yang benar adalah yang mana Bapak Ibu? Yang sesuai kontaknya yang D ya. Jawabannya adalah yang D. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pendapat lain, mungkin bisa silahkan komentar di kolom komentar ya Bapak Ibu. Terima kasih. Kita lanjutkan. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan antara lain A. Penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara. B. Penjelasan kepada pemilih tentang tata cara penghitungan suara. B. C. Penjelasan kepada pemilih tentang tata cara rekapitulasi suara. Atau D. Penjelasan kepada semua yang hadir agar tenang. Tugas KPPS ya dalam pelaksanaan pemungutan suara melakukan kegiatan antara lain. Jadi jawabannya adalah yang tepat, itu yang A ya Bapak Ibu. Penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara. Jadi bagaimana untuk prosesnya pemungutan suara yang menjadi hak dari pemilih, bukan penghitungan. Karena ini tugas KPPS, bukan rekapitulasi. Kita lanjutkan nomor 24. Belum melaksanakan pemungutan suara, KPPS terlebih dahulu melakukan kegiatan antara lain. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS terlebih dahulu melakukan kegiatan antara lain. A. Membuka kotak suara dan mengeluarkan isi seluruh kotak. B. Membuka kotak suara dan menyimpan seluruh isi kotak suara. C. Menghitung seluruh dokumen dan seluruh jenis dokumen dan menandatanganinya. Atau D. Memeriksa bilik dan kotak suara. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS terlebih dahulu melakukan kegiatan antara lain membuka kotak suara dan mengeluarkan isi kotak suara ya Bapak Ibu. Jawabannya adalah yang A ya. Kita lanjutkan nomor 25.
Bapak Ibu, terima kasih yang masih menonton video ini, dan bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe ya Bapak Ibu. Terima kasih. Dukungan perlengkapan lainnya yang harus tersedia di TPS berupa daftar calon pasangan calon tetap, DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPD kabupaten kota dipasang di mana Bapak Ibu? A. Dekat pintu masuk TPS. B. Dekat pintu ketua TPS. C. Dekat pintu keluar TPS. D. Di tengah-tengah TPS. Jadi yang benar adalah dipasang di dekat pintu TPS ya Bapak Ibu, supaya pemilih akan masuk bisa melihat. Nomor 26. Apabila sampai dengan 3 hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pemilih yang belum menerima formulir pemberitahuan, pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir kepada A. Ketua PPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. B. Ketua PPK paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara dan sekaligus sebagai laporan. C. Ketua KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP elektronik. D. Pemilih tak perlu meminta surat pemberitahuan. Jika dalam 3 hari sampai 3 hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pemilih yang belum menerima formulir pemberitahuan, pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir kepada Bu? Jawabannya adalah Ketua KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP elektronik. Kita lanjutkan soal nomor 27. Penggunaan surat-surat cadangan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh A. Ketua PPS dan oleh paling sedikit 2 orang anggota KPPS yang hadir. B. Ketua KPPS dan oleh paling sedikit 2 orang anggota KPPS yang hadir. C. Ketua KPPS dan oleh paling sedikit 3 orang anggota KPPS yang hadir. D. Paling sedikit oleh 4 orang anggota KPPS yang hadir. Ini Bapak Ibu aturannya bagaimana untuk penggunaan surat-surat cadangan yang menandatangani berita acara adalah, ya jawabannya adalah Ketua KPPS dan paling sedikit 2 orang ya. Paling sedikit 2 orang. Jadi tidak harus semua Bapak Ibu ya. Jawabannya yang B. Ketua KPPS dan paling sedikit 2 orang Bapak Ibu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 28. Dalam memberikan suara, pemilih dapat diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip A. Adil dan jurdil. B. Luber dan jurdil. C. Azas keterkesetaraan. Atau D. Prinsip urutan kehadiran pemilih. Saya ulangi, dalam memberikan suara, pemilih dapat diberikan kesempatan oleh KPPS berdasarkan yang D ya Bapak Ibu sekalian, prinsip keurutan kehadiran pemilih. Lanjutnya nomor 29. Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS melakukan kegiatan antara lain. Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS melakukan kegiatan antara lain. A. Menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT. B. Memastikan bahwa seluruh formulir dalam keadaan baik dan tidak rusak. C. Memastikan bahwa seluruh petugas di TPS siap melaksanakan penghitungan suara. D. Menghitung jumlah dokumen yang akan digunakan. Jawaban yang paling tepat, sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS melakukan kegiatan menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT. Ini Bu, jawabannya yang A. Kita lanjutkan 30. KPPS wajib memberikan 1 eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada A. Partai politik, saksi, pengawas TPS, PPS, PPK melalui PPS, dan pemantau pemilu pada hari yang sama. C. B. Saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, PPK melalui PPS pada hari yang sama. C.
saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, PPK melalui PPS, KPU Kabupaten Kota melalui PPK pada hari yang sama, atau D. Saksi peserta pemilu, partai politik, pengawas TPS, PPS, PPK melalui PPS, KPU Kabupaten Kota pada hari yang sama. Jadi KPPS wajib memberikan 1 eksemplar kepada siapa saja Bapak Ibu hasil sertifikat penghitungan suara ini kepada siapa saja. Jawaban yang paling tepat adalah ya saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama. Jadi jawabannya yang B hanya kepada nih 1, 2, 3, 4 ya Bapak Ibu. 4. Kita lanjutkan 31. Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara, pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK. Ketentuannya A. Wajib dikawal oleh Kepolisian Republik Indonesia. B. Wajib diawasi oleh Panwaslu Kecamatan. C. Wajib diawasi oleh Panwaslu Kecamatan dan dikawal oleh Kepolisian Republik Indonesia dan petugas keamanan dan ketertiban. D. Wajib dilakukan dengan cara-cara yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan azas pemilu, luber, dan jurdil. Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK wajib diawasi oleh Panwaslu Kecamatan ya. Jadi jawabannya yang B Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan soal nomor selanjutnya 32. Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, perolehan suara peserta pemilu kepada A. Bawaslu Kabupaten, B. KPU Kabupaten, C. PPK, D. PPK dan Camat. Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh perolehan suara peserta pemilu kepada siapa Bapak Ibu? Jawabannya adalah yang C ya, kepada PPK. Jadi selevel Bapak Ibu. 33 Bapak Ibu. Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu kepada A. PPK, B. Panwas Kecamatan, C. Bawaslu Kabupaten Kota, D. KPU Kabupaten Kota. Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu kepada 33. Jawabannya adalah yang A ya Bapak Ibu sekalian, PPK Kecamatan. Oke Bapak Ibu, 34. Anggota PPK yang hadir tetapi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi, maka yang bersangkutan wajib dipecat saat itu juga. B. Wajib diajukan ke sidang kode etik. C. Wajib dinonaktifkan sementara. Wajib mencantumkan alasan. Jadi 34 anggota PPK yang hadir tetapi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi, maka yang bersangkutan wajib mencantumkan alasannya ya Bapak Ibu sekalian. Alasannya kenapa? Oke, satu lagi Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan di video berikutnya. Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS berkewajiban A. menolak, B. bersikap kompromistis dan akomodatif, C. memberikan surat suara pengganti 1 kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara, D. memberikan surat suara pengganti hanya 1 kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam daftar DPT. Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS berkewajiban memberikan surat suara pengganti hanya 1 kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara. Jadi jawabannya adalah yang C. Demikian Bapak Ibu untuk bagian kedua
Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu, tekan bola loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Like, komentar, dan bagikan Bapak Ibu. Kita nanti akan lanjutkan pada bagian kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Untuk itu jangan lupa loncengnya dibunyikan agar ketika kita update video selanjutnya Bapak Ibu menerima notifikasinya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.